Nah, ini tadi adalah penjelasan untuk struktur backwall. Lebih simpel ya, karena cuma tinggal tekanan tanah aktif, tekanan tanah dinamis, dan berat mati sendiri gitu ya. Kombinasinya sama, kita menggunakan kombinasi ultimate yang tentu saja jadi lebih sederhana karena gaya-gayanya cuma lebih sedikit. Nah, lanjut, struktur yang berikutnya adalah struktur wing wall, yaitu struktur tanah lateral. Nah, bagaimana? Berikut ini adalah penjelasannya. Oke, selanjutnya ternyata tadi gampang ya. Karena itulah keuntungannya kalau kita sudah bahas dari awal detail, sehingga yang bahasanya tinggal tinggal menggunakan penjelasan sebelumnya gitu. Nah, lanjutnya adalah tadi fondasi sudah, brass wall sudah, back wall sudah, terakhir itu adalah wing wall. Nah, ini agak panjang ini. Pertama akan saya jelaskan dulu bagaimana wing wall yang saya maksud. Wing wall itu yang sebelah ini ya, yang ini ya, yang dimaksud gitu. Nah, apa sih gaya yang bekerja pada wing wall? Sama seperti pada back wall, oh malah berkurang, cuma tinggal tekanan tanah aktif dan tanah dinamis, tidak ada berat mati sendiri. Kenapa? Mati sendiri sudah kita hitung ketika menghitung fondasi kemarin. Jadi untuk wing wall sendiri lebih kita hitungnya ada gaya-gaya dari luarnya saja. Ini kalau saya butuh gambar 3 dimensi, maka saya ambil saja dari foto ini ya, dengan asumsi sumbu X itu ke arah sana, sumbu Y ke arah lebar jembatan, sumbu Z ke arah elevasi. Ini adalah gaya tanah yang timbunan yang mengisi ini. Kalau ke arah samping kan berarti ke arah sini ya gayanya itu. Nah, gaya ini itu mengakibatkan apa? Akibatkan bending moment di sini. Jadi kalau kita lihat di bagian cantilever yang sebelah vertikal ini, yang garis yang putus ini, itu kan oleh tanah ini, tanah yang mengisi ini, itu menyebabkan struktur wing wall ini terpuntir, bukan terpuntir ya, mengalami bending moment ke arah sana gitu. Ini saya sebut dengan momen Z. Karena kan momen ini kan momen Y, momen yang ke arah sana momen X, berarti momen yang ini itu saya sebut dengan momen Z gitu. Dan sekaligus akibat tanah ini juga itu timbullah bending moment yang di bawah sini dengan cantilevernya ya, cantilever yang horizontal ini. Ini saya sebut dengan momen Y, itu momen yang ke arah sumbu Y. Nah, inilah yang kita bahas sekarang. Sehingga wing wall itu secara natural itu adalah sebuah plat dua arah yang terjepit pada dua sisi, yaitu sisi vertikal yang ini dan sisi yang horizontal, yang sisi lebarnya. Nah, bagaimana kalau kita lihatnya dari gambar dua dimensi? Kalau tiga dimensinya seperti ini ya gambarannya. Cara dimensi ini tapak samping dari abutmennya, maka kita melihat dari arah melintang seperti ini. Inilah wing wall. Wing wall kita ada sebelah kiri, sebelah kanan itu sama. Gitu. Maka tadi momen yang di bawah adalah momen Y ini, itu karena ada tanah menekan ke arah samping, baik ke arah kiri maupun ke arah kanan sama itu ya. Itulah timbul momen Y. Nah, momen Z itu kita melihat dari tampak atas ini. Tampak atas si gaya tekanan tanah ini kalau dari atas itu letaknya persis di tengah-tengah. Walaupun secara elevasi dia ada di ini kan ada penjelasannya yang saya jelaskan. Secara elevasi dia nggak satu titik, tapi kalau dia dari atas dia satu titik di tengah-tengah dari lebar si wing wall ini gitu. Baik, langsung saja kita bahas tentang tekanan tanah aktif. Nah, seperti ini. Ini tampak samping dari abutmen, ini tampak atas dari abutmen, ini adalah tampak melintang dari abutmen. Nah, pada bagian dalam ini kan ada tanah timbunan yang menyebabkan ada tanah aktif dengan ada asumsi beban hidup di atas tanah timbunan sebesar 0,7 kali 0,7 meter kali tinggi berat tanah timbunan. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, beban hidup itu mengakibatkan distribusi gaya yang segi 4 dan beban tanah aktif yang biasa itu mengakibatkan distribusi yang segitiga. Nah, ini saya bilang tadi, kalau dilihat dari arah melintang, gayanya itu memang tidak satu titik. Jadi yang 1 dan 2, yang 1 ada di setengah ketinggian HY, yang 2 ada di sepertiga ketinggian HY. Tapi kalau kita lihat dari atas,
gaya 1 dan 2 itu sebetulnya berada pada satu koordinat X yang sama gitu. Hanya koordinat Z-nya berbeda. Itulah kenapa kalau dari tampak melintang dia letaknya di elevasi yang berbeda. Tapi kalau lihat dari atas itu letaknya jadi satu. Jadi sebenarnya aslinya ini itu ada di bawah sini gitu loh. Kan sama toh. Gaya ini kan kalau saya luruskan jadi di bawah sini. Gaya 2 tuh ada di bawah gaya 1. Sehingga kalau lihat dari atas 1 dan 2 tuh berimpit dari satu titik seperti ini. Itu loh yang tadi saya maksud. Jadi kalau dari melintang kelihatannya ada dua elevasi, sedang kalau dari arah atas itu gaya tersebut menjadi satu karena satu X yang sama. Akibatnya ini menimbulkan ada momen Y dan ada gaya geser Y. Kemudian yang ini itu adalah gayanya gaya resultan adalah TA1 tambah TA2 yang 1 dan 2. Nah, gaya geser sama dengan gaya tanah aktif 1 2-nya ini kan alas kali tinggi kali lebar. Nah, lebarnya sekarang hati-hati karena kita membahas wing wall, lebarnya bukan lagi B jembatan tapi HX. Jadi kan kita menghitung volume segi 4 ini. Volume segi 4 sama dengan alas kali tinggi. Alasnya adalah 0,7 WS kali KA, itu alas, tingginya adalah HY. Dan tebalnya itu adalah ini HX. Jadi kan tebalnya adalah 3 lurus bidang gambar ini. Artinya kita ngeliatnya dari atas. Tebalnya adalah HX. Itu lebarnya. Sedangkan yang segitiga setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi dikali tebalnya. Tebalnya juga 3 lurus bidang gambar, maka sama dengan HX. Nah, sedangkan MUY itu adalah TA1, yang ini kan TA1, yang ini rumusnya TA1, ini TA2 ya. Ini TA1 kali setengah HY itu dorongannya, dan TA2 kali sepertiga HY itu dorongannya. Sedangkan momen Z, jadi momen yang dari atas ini, momen Z itu adalah resultan TA1 tambah TA2 dikali setengah H. Jadi kan pusatnya pasti di tengah-tengah ya, karena ini bentuknya segi 4. Tengah-tengah sini, sehingga ini lengannya adalah setengah dari HX gitu. Nah, yang menarik adalah VUY itu hanya satu gaya, cuma dilihat dari dua sisi, sehingga perhitungan cuma satu. VUY kalau dari melintang bentuknya seperti ini, gitu ya. Tapi kalau dari atas bentuknya seperti ini kayak kebalik ini. Ya benar ya, benar ini. Jadi gambar ini tuh gayanya satu, VUY-nya cuma satu, cuma dilihatnya dari arah melintang dan dari arah atas, sehingga rumusnya cuma satu. Maksud saya gitu loh. Jangan karena di sini ada dua gaya VUY, terus mikirnya ini ada dua rumus yang dari samping apa, dari atas apa, kan kayak yang momen kan beda. Enggak, ini sama-sama satu rumus saja. VUY itu gaya cuma satu, cuma dilihat dari dua sisi melintang dan sisi atas. Terakhir, tekanan tanah dinamis, logikanya sama kayak tadi, logika segitiga terpotong. Ini segitiga terpotong, harusnya segitiganya penuh sampai bawah sampai tanah fondasi, cuma kita potong di pangkal ke dalam dari wing wall. Maka sama, kita ngitung P aksen dulu dengan perbandingan segitiga ini, perbandingan segitiga. Kemudian gaya geser arah sumbu Y sama dengan PX-nya kita hitung dari volume trapesium, maka ini rumusnya setengah sisi 1 tambah sisi 2 kali tinggi kali lebar. Lebarnya adalah HX tentu saja. Dan momennya, momen arah Y itu kita potong ini, kita potong jadi dua. Yang segi 4 ini adalah volume dari yang segi 4. P aksen dikali HY kan alas kali tinggi dikali HX itu lebarnya, itu kan volume, dikali dengan setengah HY itu adalah titik tangkapnya di sini kan, yang untuk yang segi 4. Sedangkan yang segitiga itu setengah alas kali tinggi. Tingginya adalah HY, alasnya adalah ini. Alasnya adalah selisih dari yang aktif dikurangi yang P aksen. Yang ini. Alasnya berarti cuma dikurangi. Dikali HX itu adalah lebarnya, mereka volume. Ini kan lebarnya. Dikali titik tangkapnya adalah 2/3 dari HY karena segitiga terbalik. Sedangkan untuk yang MUZ itu adalah PEQ tadi, hasil hitungan sebelumnya tadi, dikalikan dengan setengah HX. Atau sama dengan, saya salah. Ini bukan TA1 atau TA2, tapi PEQ gitu. Selesai, hanya itu untuk wing wall. Untuk kombinasinya sama seperti tadi, kombinasi yang ultimate, makin dikit lagi gitu. Ini, jadi kombinasi ultimate-nya makin sedikit lagi karena G-nya cuma tinggal TA sama
TA sama earthquake, sudah itu aja, lainnya nggak dipakai itu dengan kombonya ini, gamma P nya ini, gamma P nya ini gitu. Oke, bonus. Nah, ini tadi adalah penjelasan untuk struktur wing wall ya. Prinsipnya struktur wing wall itu adalah struktur plat yang dua arah dengan terjepit di sisi vertikal dan sisi horizontalnya. Nah, jepitan dua itulah membuat adanya bending moment arah Y dan bending moment ke arah Z yang memang harus dilihat secara 3 dimensi, dilihat dari tampak atas dan dilihat dari tampak melintang seperti ya. Sedangkan untuk gaya yang bekerja hanya gaya tekan tanah aktif dan tanah dinamis. Terakhir adalah struktur korbel. Nah, apa itu? Berikut ini adalah penjelasan. Nah, ini korbel. Seperti sudah saya sampaikan, setelah pada jembatan itu secara periode mungkin 20-25 tahun sekali itu diganti elastomer bearing pad. Nah, untuk menggantinya, otomatis kan jembatan itu perlu diangkat dulu dengan hydraulic jack, maka kita sediakanlah dudukan hydraulic jacknya. Nah, dudukan hydraulic jack ini itu berarti menahan gaya mati sendiri dari struktur jembatan belakang atas, mati tambahan belakang atas, dan berat alat hydraulic jack itu sendiri gitu ya. Kalau berat alat saya juga nggak tahu sih, tergantung di lapangan berapa ton beratnya ya. Nah, kemudian dengan eksentrisitasnya itu sebesar setengah dari B5 ini. Ini ngerenaan sebenarnya. Kalau mau detail harusnya ini kan dihitung dengan dibagi dua bias, jadi ada segi 4, ada segi 3 gitu. Cuman untuk sederhananya ya ambilnya setengah dari B5, jadi yang segi 4-nya saja. Nanti untuk korbel ini akan timbul bending moment seperti ini karena ada eksentrisitas antara pejek dengan jacking dengan titik pusat korbel, dan ada gaya geser ini ke arah bawah gini akibat dari adanya gaya hydraulic jack ini. Untuk momennya adalah pejek dikali eksentrisitas, dengan untuk gaya gesernya adalah ini berat mati sendiri, mati tambahan, dan berat alat seperti itu. Nah, nanti dalam desainnya sebelumnya panjangnya ini, tingginya korbel ini itu akan untuk menahan gaya geser. Jadi gaya gesernya ini sebelah kayak desain balok biasa kok ini. Ini kan tinggi balok, ini kan di sini ada tulangan balok. Tentunya tulangan negatif ya, karena momennya momen cantilever. Jadi tulangan negatif ini untuk menahan momen ultimate, sedangkan untuk tinggi korbel ini untuk menahan gaya geser ultimate. Oh ya, kombinasi bebannya hanya 1,8 beban mati gitu, karena nggak ada beban hidup, nggak ada beban lain, jadi cuman kombinasi ultimate 1,8 seperti itu. Oke, itu tadi tentang korbel. Maka lengkap sudah pertemuan kali ini. Kita sudah membahas dari struktur brace wall, back wall, wing wall, dan korbel. Nah, selanjutnya pertemuan berikutnya akan saya siapkan dulu contoh hitungannya untuk seluruh, banyak banget tadi ya, seluruh analis gaya pada abutment, dan setelah itu nanti tentu saja seperti biasa kalian yang akan mengerjakan tugasnya gitu ya. Jadi intinya tugasnya itu melanjutkan dari tugas yang sebelum UTS, sehingga nanti di akhir semester, di akhir pertemuan nanti kita sudah punya contoh hitungan komplit dari mulai struktur atas, struktur abutment, dan struktur pilar nanti. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.